Siap. Siap. Gimana? Untuk PKH di 2 kabupaten ya? Iya, betul. Ini kan sebetulnya adalah peningkatan kualitas SDM PKH. Kita menekankan bahwa PKH ini sebagai program nasional yang bermanfaat bagi warga miskin. Warga miskin ekstrim ini di Indonesia ada 5,5 juta kurang lebih. Sebetulnya dari data di TKS itu warga miskin ada 21 juta. Dan di TKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Itu data yang dimiliki hasil dari Pusdatin, BPS, dan gabungan dari data-data desa dan dari pemerintah desa. Nah, kenapa acara ini dilakukan? Bahwa 2 kabupaten ini, tentu saya sebagai perwakilan dari masyarakat di 2 kabupaten ini mengharapkan para SDM PKH benar-benar mendampingi KPM PKH dengan harapan tujuan akhirnya adalah mereka bisa bergraduasi dari tidak mampu menjadi mampu, sehingga artinya mereka menjadi mandiri. Karena sebetulnya programnya itu ada. Misalnya mereka adalah KPM PKH. KPM itu keluarga penerima manfaat. Ini maksudnya takut dalam konteks berita tidak dipahami ya. Keluarga penerima manfaat program keluarga harapan PKH, KPM PKH. Si para KPM PKH ini dengan tujuan supaya mereka bisa hidup mandiri, diberikanlah program ada yang disebut namanya PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara. Diberikan modal 5-6 juta sebelum dipotong pajak. Nah, itu mereka artinya bisa berjualan, bisa usaha. Itu usahanya bisa apa saja, jualan sosis, jualan mie, jualan bakso, jualan gorengan, jualan kopi. Semacam kayak UKM ya? UMKM, betul. UKM lah, itu lebih UKM-nya lah. Atau UMK-nya lah, usaha mikro kecil ya mikro ya, ini yang 5 sampai itu namanya PENA. Nah, ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa anggaran untuk PENA pun sendiri cukup besar di Kementerian Sosial. Karena saya sebagai anggota Komisi 8, kami bermitra dengan Kementerian Sosial mengharapkan bahwa tujuan yang Presiden sampaikan pada saat sidang tahunan MPR ini 2045 Indonesia emas bisa terwujud sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin, begitu harapannya. Jadi kita harus buka informasi selebar mungkin bahwa anggaran-anggaran yang diperuntukkan untuk bansos tidak hanya sekedar bansos. Saya pun tentu mengharapkan bantuan-bantuan yang diberikan tidak hanya sekedar bantuan, artinya mereka harus memiliki output yang baik. Alhamdulillah selain PENA ada juga atensi disabilitas bagi mereka warga difabel yang masih punya keinginan usaha, masih punya semangat usaha. Itu programnya pun ada, atensi rehabilitasi sosial, sehingga mereka artinya yang masih punya keinginan usaha bisa tadi itu bergraduasi dari tidak mampu menjadi mampu gitu. Itu untuk pelaksanaannya kapan Pak? Untuk para UKM itu yang dalam mendapatkan setiap tahun anggaran. Setiap tahun anggaran. Artinya dari Januari sampai Desember. Nah, itu jadi ada berbeda-beda. Tapi kan kalau KPM PKH ini kan berbeda dengan atensi yang saya maksud ini. Bicara KPM PKH itu bila mana mereka memiliki rumah tidak layak dibantu dari RST. RST itu adalah Rumah Sejahtera Terpadu, program Kementerian Sosial. Itu bisa saya bantu usulkan karena saya adalah mitranya dari Kementerian Sosial sebagai anggota Komisi 8. Nah, setelah mereka memiliki rumah yang layak, bagaimana nih kita memperhatikan, artinya pemerintah hadir sesuai Undang-Undang Pasal 34 bahwa pemerintah hadir supaya mereka bergraduasi tadi dari tidak mampu menjadi mampu, diberikanlah modal usaha. Modal usahanya melalui program PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara. Itu berkisar antara 5-6 juta atau kalau asesmennya baik mungkin sampai 7 juta dari Kementerian Sosial. Karena supaya, tapi ya kita kalau mau tidur terus, mau nongkrong terus, tiba-tiba pengen punya uang banyak ya nggak bisa lah. Makanya kita diwajibkan untuk berikhtiar. Nah, ini kebetulan programnya ada, ayo kita manfaatkan bersama-sama. Mungkin dari para kawan-kawan jurnalis ada keluarganya, saudaranya mungkin atau tetangganya atau yang memang memiliki kebutuhan, artinya butuh uluran tangan pemerintah, usulkan itu, nggak masalah, programnya ada. Nanti di-assessment oleh pihak Kementerian Sosial ke lokasi yang bersangkutan sesuai dengan kakak. Nah, oh ini layak dapat bantuan, begitu. Terakhir harapannya untuk kegiatan
harapannya tentu saya pengen ini kan peningkatan kualitas, bahwa memegang teguh prinsip-prinsip SIP sesuai dengan slogan SDM PKH, santun, integritas, dan profesional. Saya menitipkan pesan tadi bahwa ini adalah program nasional yang sangat baik, walaupun setelah berganti kepemimpinan dari Pak SBY menjadi kepada Pak Jokowi, program inilah yang bisa dihitung jari beberapa program yang masih dipertahankan. Artinya ini program berkontribusi baik untuk peningkatan taraf hidup masyarakat miskin dalam hal ini di Indonesia begitu. Untuk ini, maaf Pak sekali Pak, untuk program ini itunya sama pihak desa atau dengan mandiri Pak cara pengajuannya? Bisa melalui desa dulu, dari desa kepada Dinsos, Dinsos kepada Kemensos, atau bisa jalur melalui anggota DPR RI. Usulannya kepada saya, nanti saya mengusulkan kepada Kemensos, Kemensos akan melakukan assessment. Oh, TKSK yes. sih, Apa? TKSK masuk ke Bisa lewat TKSK juga, semua elemen masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam urusan. Jadi bisa melalui diakomodir oleh desa atau bisa langsung ke Betul. Bapak dari sendiri. Oke. Memang ada mekanisme semua. Ya, itu ada mekanismenya. prosedur Ya. Insya Allah. Tapi harapan kami program ini kan sangat baik, artinya bisa mengurangi kemiskinan beberapa persen dalam artinya dalam skala 274 juta penduduk jiwa di Indonesia. Ini bisa menurunkan tingkat kemiskinan cukup signifikan gitu. Alhamdulillah. Siap. Jadi tentu harapan saya ini program ini nanti, apalagi kita memasuki tahun politik, walaupun berganti presiden, ini bisa terus dilanjutkan karena memang sudah terbukti setelah Pak SBY kepada Pak Jokowi, program ini tetap dilanjutkan. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Cukup, Pak. Cukup. kawan-kawan media. Ya. Ini kawan-kawan media dari mana? 5